Kembali lagi di Ladies Talk pastinya di hari ini spesial ada para ladies dan juga ada nih tamu istimewa kita nih Sobat Maestro, ada Paulina Wijaya. Ahli kungfu. Ahli kungfu. Ya. Kungfu lidah. Ya. Waduh, ya memang nih ngomongin lidah nih ya. Kita lanjut lagi nih ngomongin. Apa yang paling enak? Hah? Nggak paling gak jelas. Lidah kucing. Lidah tak bertulang cuy. Lidah tak bertulang. Kan gue lupa mau nanya apa nih. Ini kita lagi ngomongin soal kuasa perkataan ya sama anak-anak kita gitu kan. Betul. Nah ini tadi gue mau nanya sebetulnya, tadi keburu di sliding jadi gue udah lupa nanyanya ya. Tapi ngomongin soal lidah nih, sebetulnya sih ya, apa ya? Apa sebetulnya harus dilakukan para orang tua ini nih, Ci Paulin, dalam rangka ya itu tadi supaya kita tuh nggak keseribat lagi gitu loh. Apakah dari keseharian kita juga harus diubah nih sebagai orang tua secara nih misalnya kayak misalnya gue kayak ngomong sama teman-teman gue ya kadang-kadang suka tercetus omongan kasar, atau sama istri gue juga kadang-kadang saking terlalu akrabnya sampai lu gue serius lu dasar muncul kata-kata mesin apalah gitu ya. Iya benar. Gitu. Nah itu anak-anak gue kadang-kadang lihat gitu atau dengar gitu. Nah itu sebetulnya ya gue jelasin juga sih ke anak-anak gue gitu. Jadi kayak misalnya kamu jangan diikutin ya, ini omongan papa mama kayak gini karena ini kan omongan papa sama mama gitu kan. Oh sorry udah kerekam. Misalnya gitu. Iya emang. Atau misalnya nih kamu kalau ngomong sama teman kamu ya nggak apa-apa kayak gini, tapi kalau ada guru kamu nggak boleh gitu. Kalau gue sih lebih mengkondisikan seperti itu ya, karena menurut gue ya keseharian kita juga memang akan begitu gitu. Jadi memang harus, jadi dari sejak dini gue berusaha untuk ngasih tahu ke anak gue bahwa hey, ada perbedaan loh ketika lu menghadapi orang tua atau orang yang lebih tua dari lu atau guru lu atau siapapun itu yang lu hormati, lu nggak boleh ngomong-ngomong ini. Tapi kalau sama teman lu mau ngomong kasar kayak, lu mau ngomong jorok kayak, mau ngomongin apalah gitu, go ahead karena itu pergaulan kamu. Tapi akan lebih baik jika itu tidak kamu lakukan. Meskipun gue melakukan juga sih pada akhirnya. Tapi memangnya bisa gitu kayak begitu ke anak? Kalau anak gue bisa, karena ya mungkin karena itu ya gue karena gue membangun si komunikasi ini Ci. Jadi waktu dulu memang gue rada-rada susah ngebangun komunikasi sama anak gue yang pertama ini laki, karena ini orang tua please denger ini, lu jangan sering main HP, sumpah itu bikin komunikasi lu buruk banget gitu. Jadi stop main HP, ngobrol sama anak lu gitu. Dan ini gue bangun dari dia kelas 2-an gitu, kelas 2, kelas 3 gue sangat terlambat dan gue sangat sebel ini dan gue menyesali ini gitu. Kendati waktu kecil ibaratnya ya itu bisa aja gue lakukan waktu dia kecil, cuman karena gue sibuk main HP lah atau apalah, game apa segala macam itu mengganggu. Nah anyway, pada akhirnya itu Ci, yang akhirnya itu yang bisa gue bangun nih sama anak gue, komunikasi itu, dan itu bisa disampaikan. Nah pertanyaannya adalah itu tadi, dengan gue bikin peraturan seperti itu atau mengkondisikan seperti itu sebetulnya benar nggak sih, Cipaul? Iya, gue sih setuju banget ya soal komunikasi sama anak tuh dibangun dari kecil ya, dari kecil. Karena kalau misalnya nggak dari kecil, tiba-tiba remaja, lu minta mereka, ayo bangun relasi sama papi mami, nggak akan bisa tuh. Karena anak remaja kan udah pengen relasinya sama teman-teman ya, gitu. Jadi bener banget tadi Ricky bilang, waktu mereka kecil banyakin waktu bareng-bareng sama anak-anak, udah deh handphone lu lepasin dulu deh gitu. Karena ada masanya mereka nggak akan mau lagi sama mama papanya lagi, karena lebih pilih sama teman-teman, gitu loh. Nah jadi kalau buat aku secara pribadi ya setuju gitu ya soal apa yang Ricky bilang gitu ya, dan memang harus set the rules di rumah, kapan pakai handphone, kapan enggak gitu ya, lalu kapan boleh main game, kapan enggak, kayak begitu memang harus di set sih Ki. Kalau misalnya enggak ya gimana kita mau bangun hubungan itu sama anak-anak gitu. Oke, terus tentang omongan kasar tadi?
Sorry keputus. Kenapa? Ki? Tentang yang obrolan itu tadi, yang tadi ada omongan kasar apa segala macam, kemudian gue coba untuk itu, gimana tuh Ci? Negosiasi. Iya, itu pastilah ya, pasti akan ada karena kita kan pasti ngomong casual ya sama istri kita, sama teman-teman kita, terus nanti ada beep gitu suara itu. Iya. Iya itu sih ya bagaimanapun ya pasti adalah keceplosan atau apa. Tapi anak-anak itu cepat ingat, tapi ya bisa juga cepat lupa sih. Jadi makanya harus dikasih tahu sih, harus dikasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Makanya kalau nggak tahu sih ya kalau teman-teman setuju nggak ya, gue sih sangat salut sama pendidikan Jepang ya. Orang Jepang itu kan ada kasta-kasta ya. Kalau sama orang Korea juga, kapan ngomong ini sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih setara, apa kayak begitu. Jadi memang harus dikasih tahu sih. Memang Ki setuju kalau misalnya lu udah keceplosan apa, terus tiba-tiba anak lu tiba-tiba copycat gitu ya. Nah itu harus langsung diomongin. Oh enggak, itu enggak boleh ngomong sama papa, itu enggak sopan. Gitu. Jadi memang harus dikasih tahu. Tapi Pak, gue mah suka berusaha masuk ke anak-anak ya. Gue suka ajakin mereka ngomong lu gue. Kalau ada temennya juga gue suka, lu mah ya kemarin mainnya begini sih. Kata gue juga harusnya gini gitu. Jadi gue teh berusaha masuk ke dunianya mereka gitu. Kadang-kadang teh gitu. Jadi enggak formal gitu ke anak-anak teh. Ngomongnya teh gue suka pakai lu gue juga gitu. Kan anak-anak juga udah ke rumah. Iya, Ci. Kalau sama ngomong itu udah aing sih ya astaga, tapi ya sudah kata Liki tadi iya balik lagi itu tergantung umur ya Ci ya. Kalau misalnya umurnya masih TK atau SD harus diingetin. Tapi kalau udah SMP atau SMA sekarang juga aku ngomong sama anak komselku atau sama anak yang remaja gitu, gua elu kok. Gitu karena ya bagaimanapun buat mereka yang SMP atau SMA lah, kebanyakan SMA, gue mah enggak gitu loh. Terus tapi mereka ngomongnya, iya sih Ci, kalau Cici gitu, kalau gue mah apa ya, itu balik lagi karena mereka udah tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kecil, yang lebih kecil emang harus dikasih tahu. Dan memang harus dikasih tahu, apa anak zaman sekarang tuh mereka pembahasaannya tuh suka nggak tahu bagaimana menempatkan diri mereka ya. Itu gitu. Ngomong sama orang tua tuh kok apa ya, kayaknya ngomong sama teman. Itu. Jadi makanya kita sebagai orang tua mau nggak mau harus kasih tahu, harus gitu. Tapi kalau sama mami papi udah terbiasa ngomong gini ya it's okay, I know it. Tapi jangan sama kungkung, jangan sama emak. Harus ngomongnya harus baik-baik. Kayak begitu. Tapi itu tuh bener nggak sih kayak gitu? Nanti kayak konspirasi gitu jadi jatuhnya enggak? Enggak, bagaimanapun kita kan harus ngomong baik ya, harus ngomong hormat ya sama kungkung, sama orang yang lebih tua, sama bapak-bapak di jalan gitu kan, ya harus ngomong baik-baik kayak begitu, karena bagaimanapun kita harus respect mereka sebagai orang dituakan. Hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang juga mereka, gitu ya, masa kayak gitu aja nggak tahu gitu sebenarnya buat kita ya, nggak kesel banget masa gitu aja nggak tahu. Tapi harus diajarin, nggak bisa, lu harus lu rasain kalau misalnya lu satu hari jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu yang tua terus tiba-tiba dikurang ajarin sama anak, mau nggak? Ya rata-rata memang enggak lah gitu kan. Jadi makanya harus diomongin, harus diajarin kayak begitu. Tapi terus udah gitu dibilangnya kita ngajar nggak bener. Kenapa harus beda-bedain segala? Harusnya kalau misalkan lu mau sopan sama semuanya dong, nggak usah kotak-kotakin gitu. Gitu kan. Kotak-kotak. Dicekos sih. Iya loh, masih banyak elders yang gitu loh. Iya. Tapi kadang-kadang juga ada elders yang kayak misalnya opahnya dari bapaknya istri gue sih gitu, kayak ke anak gue kayak udah manggil aku nama aja ya supaya kayak orang luar negeri. Nah itu juga kadang-kadang gue kayak mikir Oh iya, berarti gua kadang-kadang sampai aduh. Iya. Ya kalau misalnya culture sekitar kita bisa terima dan dia mau, ya kenapa enggak sih? Ini buat aku ya. Maksudnya kayak begitu, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya culture sekitarnya malah nanti nganggep dia jadi anak yang kurang ajar, lebih baik kita bagaimanapun kita masih tinggal di Asia ya, gitu. Bagaimanapun masih tinggal di Asia ya kita ikutlah gitu. Kecuali ya kalau memang udah di luar negeri atau apa ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Walaupun teman-temanku yang di luar negeri juga mereka tetap kok ngajarin anak-anaknya culture Asia gitu ya, karena bagaimanapun satu hari nanti gue pulang ke Indonesia gue nggak mau dicaci maki nih gitu, tiba-tiba mereka manggilnya nama gitu
itu kan ke ngkong ke emaknya, hey James gitu ya, bisa disemprot gua sama suami gua gitu kan. Iya. Jadi ya bagaimanapun tetap belajar juga. Mm-mm. Dan ketika kita Kayak kalau begitu. misalnya keluar rumah gitu ya, makan bareng di restoran, terus orang lain lihat keluarga kita, hah, ini anak sama bapak kok kayak begini gitu kan? Dia kayak kurang ajar banget sama mak bapaknya kok didiemin aja gitu kan? Iya, bener. Itu aku kepikir gitu juga sih. Harus ada apa namanya koneksi juga tuh gitu kan. Kita harus ngasih tahu Nah, juga itu. gitu kan ke anak kita. Lu tuh hidup di Indonesia gitu, lu mau kita sekeluarga kayak gini, tapi kalau di luar jangan kayak gini gitu kah? Iya, iya betul. Balik lagi kalau aku sih ngerasa ya apa namanya anak-anak tuh bisa berkomunikasi. Gini lah contohnya, aku punya temen ya, anaknya tuh sangat baik loh komunikasi sama, misalnya kalau ke kafe gitu ya, kalau bawain makanan, terus si emasnya atau si mbaknya, makasih mbak, makasih mas, gitu ya. Terus kalau misalnya kemana dia bisa, pak, makasih, ibu. Terus aku tanya, kok bisa sih anak lu membedakan mana manggil emas, mana manggil mbak, mana manggil ibu, mana manggil, kadang-kadang suka tercetus teteh gitu ya. Kayaknya dia ngeliatin gua dah. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang kita nggak perlu ngajarin anak dengan kata-kata yang gimana, tapi balik lagi tadi Ricky bilang kan, anak gue ngeliatin gue dah gitu. Nah jadi balik lagi ya, apa namanya, anak-anak tuh walaupun ya seringkali kita ngerasa anak kita nggak perhatian, percaya deh anak-anaknya tuh suka jadi mata-matanya kita, dah itu teh. Spy gitu loh. Iya, jadi balik lagi kalau apa ya, kalau mungkin hari ini gue cuman mau bilang ya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, kenapa sih di Alkitab tuh dikatain, maksudnya bapak-bapak jangan membuat anakmu penuh dengan kemarahan gitu kan. Nah. Apa namanya itu sebenarnya dampaknya kan ada gitu, ada kata-kata itu sering banget kok, apa namanya di Alkitab tuh disebut didiklah, ajarlah, nasihatilah gitu kan. Itu kan semua dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata, dan semua itu dilanjut, nasihatilah dengan Allah, dengan kata-kata Allah, dengan dengan tulisan-tulisan Allah. Jadi balik lagi kita memang sebagai orang tua harus meresap ajarannya Tuhan itu seperti apa. Lalu kenapa kita harus punya relasi yang baik sama Tuhan supaya comes out-nya nih, keluarnya gitu ya, hal yang baik, karena itu yang diresap sama anak-anak kita soalnya. Gitu, walaupun kita nggak ngucapin kata-kata, gesture tubuh aja, gue percaya anaknya Itin, anaknya Cifangfang, anak si cewek, pasti mirip-mirip dah gesture-gesturenya. Karena tanpa disadari, mereka tuh ngeliat banget. Tadi Ricky ini bakal kelihatan deh, Ricky Elke tuh pasti anaknya tuh nggak jauh-jauh beda. Bayangin, nggak usah ngomong, gesture aja udah mirip. Karena serumah gitu kan, karena dilihat. Makanya kenapa Allah itu mengingatkan, ajarlah, didiklah di keseharianmu, di rumahmu, dimanapun kamu pergi dan sebagainya. Karena anak-anak tuh belajar nggak cuma dari kata-kata, dari lingkungan. Bahkan itu ada teorinya tuh, namanya teori ekologi. Bayangin coba, mengajar anak, children nurturing itu pakai teori ekologi. Maksudnya apa? Lingkungan, keluarganya, sekolahnya, gerejanya, RT RW-nya, teman bermainnya. Jadi anak-anak tuh meresap, akhirnya jadi diri mereka. Nah, kebayang nggak kalau misalnya yang mereka resap itu kata-kata kasar, makian, underestimating papa mamahnya yang sering ngomong kasar. Ini gue nggak ngomong soal gua, elu gitu, enggak. Itu sih kalau buat gue sekarang kayaknya udah lumayan, agak beberapa orang tuh udah biasa ngomong gua, elu. Tapi ngomong binatang, ngomong bodoh gitu ya, dan sebagainya, itu tuh meresap di hati anak-anak gitu. Kebayang nggak? Kalau kita ngomong nih ya, hamba Tuhan, atau misalnya ini teman-teman di sini, kita tuh harus kita harus merasakan hatinya Bapa. Kita harus menerima kasihnya Bapak. Boro-boro mereka mau denger, Bapak gua tukang marah-marah, Bapak gua tukang nandang gua, Bapak gua punya selingkuhan. Jadi punya konsep tentang Allah Bapaknya juga jelek. Gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita nggak breakthrough, nggak mengubah diri kita, bohong semua yang mami ngomong, mami aja ngomong kasar dan sebagainya, udah gue nggak mau dengar, itu pasti kalau tercetus tuh. Karena anak-anak tuh, ya itu tadi ya, spying mereka dari kecil, mama kayak begini, dan sebagainya. Terus kita minta dia berubah, ngedadak, nggak mungkin deh. Nanti dulu, Impossible. Mama. Nanti dulu.
please, kayak begitu. Jadi ya dari sekarang balik lagi kalau ngomongin soal lidah tak bertulang, kemarin kita udah ngomong panjang lebar ya soal itu ya. Jadi harus ngomongin soal hati kan ujung-ujungnya ya. Sama juga gitu, yang namanya nurture itu apa namanya mendidik anak itu balik lagi sih dari hati gitu. Makanya aku suka mempertanyakan kalau ada orang tua punya anak tapi nggak mengurus gitu. Punya anak, saya ini gue sih nggak kepahitan atau sebel gitu ya sama orang tua yang punya 3 anak, 3 suster, 2 pembantu. Itu haknya mereka sih, ya benar nggak sih? Itu haknya mereka sih. Tapi kalau misalnya Itu dream. itu banget ya. Iya. Iya, nggak masalah itu sih gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka sampai nggak punya relasi sama sekali sama anak-anak mereka dan mereka 24/7 sama pembantu mereka, ngapain lu punya anak? Yes. Gitu kan? Disuruh dan itu mereka ngomongnya kan Tuhan juga bilang penuhilah bumi. Anak cucu. Itu konteksnya konteks PL di saat jumlah orang belum banyak. Gitu sekarang kalau sekarang ada ngomong gitu, gue bilang penuhilah bumi dan usahakanlah. Lu ngusahain nggak buat anak lu yang terbaik? Benar. Anak-anak lu bakal ngusahain bumi ini nggak? Gitu. Benar. Jadi akan ada keterusannya kayak Benar. begitu. Kenapa gue jadi emosi ya? Tahan gue. Gue jadi emosi. Nggak, sebenarnya gue juga lemes sih sebetulnya. Lemes karena I don't know what to do gitu. Pada saat lagi emosinya, lagi high temper, I don't know what to do beneran. Gue pengennya diem, tapi lelah juga sebetulnya sih diem kan ya. Cuman ya sudahlah, Nah, kayaknya kalau orang kayak Itin ya, lu kalau lagi kesel nih, ini tips buat papi, mami ya. Kalau lagi kesel dan lu perlu mengeluarkan kekesalan lu, pergi jauhkan dirimu dari anak-anakmu, dari orang-orang yang bisa kau sakiti. Ke kamar mandi kayak teriak-teriak di kamar mandi, kalau nggak cari bantal lo teriak-teriak di bantal gitu ya, atau misalnya nggak tahu sih lo gimana, lo harus pergi ke restoran terus makan enak gitu supaya supaya diri lo lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Cari gimana caranya lo bisa melepaskan kekesalanmu tapi tidak kepada anak-anakmu. Yang namanya marah itu bukan melepaskan kekesalan kepada orang yang kamu sayangi. Ya, Betul. Marah itu harusnya marah dengan kasih, gitu. Marah dengan apa yang memang harus dimarahin, gitu. Betul ya. Tapi di belakangnya bawa parang. There's a way lah pokoknya. Bawa parang dong. Aduh. Gitu, Oke. Kak. Benar-benar. Berarti kita Gitu, Ki. harus istilahnya mau dulu ya. Nyadar nih gitu kan. Nyadar gitu kan. Kita tuh ada salah gitu kan istilahnya, dan kita harus belajar. Orang mau belajar juga kalau cuma ngomong doang, iya gue mau belajar parenting, iya gue mau belajar lebih baik demi anak gue. Kalau ngomong doang tapi nggak ada istilahnya, nggak ada actionnya, ya True. juga nih teman-teman. Jadi gimana Sobat Maestro, mau belajar bareng-bareng nggak sih sama teman-teman di Ladies Talk? Ayo. Harus dari sekarang teman-teman, apalagi tadi Cipollin bilang kayaknya perubahan harus dimulai dari sekarang, karena kalau anak-anak udah makin gede kayaknya bakalan lebih PR lebih banyak ya Cipollin ya. Iya, sekarang aja udah tapi terlambat. nggak ada kata terlambat. Nah itu kadang-kadang orang ngomong suka terlambat ya. Kalau terlambat, kalau nggak do nothing ya terlambat, tapi nggak ada kata terlambat kalau misalnya kita memang bareng-bareng jalan sama Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih ya Cipollin sudah hadir hari ini. God bless ya. Untuk semua Sobat Maestro juga terima kasih sudah dengerin kita. Yang mau ambil keputusan untuk belajar bareng-bareng sama teman-teman dari Ladies Talk juga makasih banget. Yuk sama-sama belajar dan stay tune terus di Ladies Talk pastinya ya di hari Jumat jam 3:15, betul ya? Iya. Sampai mau terlibat lah. Ketemu lagi nanti ya di Ladies Talk pastinya. Bye-bye. Bye. God bless.